Di tahun 1997 ada seorang personal trainer bernama Dallas Thompson yang saat itu lagi nyetir mobilnya di Jalan Raya 58, California. Dia berkendara di malam hari dan keadaannya lagi hujan deras. Di tengah perjalanan tiba-tiba ban mobil yang dikendarai Dallas Thompson itu slip karena jalannya basah, licin. Mobilnya pun berputar, nggak terkendali. Mobil itu kemudian menghantam pembatas jalan dan jatuh ke dalam jurang sedalam 76 meter. Akibat kejadian itu, mobilnya Dallas Thompson hancur, bahkan kondisinya sampai gepeng. Petugas ambulans yang waktu itu datang ke lokasi kemudian sempat mikir nih, gak mungkin ada yang selamat dengan kondisi mobil yang udah gepeng. Tapi ternyata waktu itu Dallas Thompson ditemuin dengan kondisi selamat. Meskipun kondisinya waktu itu agak sedikit setengah sadar, posisinya terduduk di samping mobilnya yang hancur. Petugas pun heran kenapa dia bisa selamat dari kejadian itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Thompson bisa dimintai keterangan dan dia nyeritain pengalamannya itu. Jadi Thompson cerita kalau pada saat itu ban mobilnya selip dan akhirnya dia nggak bisa kendaliin mobilnya sampai masuk ke jurang. Saat mobilnya jatuh ke jurang, dia tuh tiba-tiba ngelihat cahaya yang sangat terang. Cahayanya terang banget, saking terangnya sampai-sampai Thompson ngerasa kalau dia bakalan buta. Abis ngeliat cahaya itu, Thompson ngerasain adanya sesuatu pengetahuan yang dimasukin ke dalam otaknya. Dan di dalam penglihatannya itu, dia ngeliat kalau bumi itu sebenarnya nggak bulat padat seutuhnya. Di dalam bumi terdapat ruangan kosong yang dihuni oleh berbagai macam makhluk. Menurut penglihatan Thompson, di bagian dalam bumi itu dihuni oleh binatang-binatang yang udah punah, kayak mammoth, suku-suku kuno yang umurnya bisa sampai ribuan tahun. Setelah ceritain itu, Thompson pun diundang ke berbagai acara radio dan sempat nulis buku Cosmic Manuscript. Bahkan Thompson itu berniat melakukan perjalanan ke bagian dalam bumi pada tanggal 24 Mei 2003 melalui sebuah lubang yang jadi pintu masuk yang terletak di kutub utara, pakai helikopter. Tapi anehnya 2 bulan setelah dia nyeritain kisahnya itu, Dallas Thompson menghilang secara misterius. Gak ada yang tahu di mana keberadaannya dan sebagian info-info tentang dia juga menghilang. Dan kemudian hal ini bikin orang-orang makin penasaran sama kisahnya. Kepergiannya secara misterius bikin beberapa orang menduga kalau sebenarnya Dallas Thompson ini gak ngilang, tapi justru dia udah nemuin pintu masuk ke dalam bagian dalam bumi dan dia lebih milih buat tinggal di sana. Kisah yang tadi cuma salah satu kisah-kisah misterius yang berhubungan dengan bumi berongga atau populer dengan istilah Hollow Earth. Hollow Earth sendiri adalah sebuah teori yang mengatakan kalau bentuk bumi kita ini tuh sebenarnya nggak bulat seutuhnya, tapi lebih mirip sebuah cangkang telur yang di dalamnya itu terdapat ruang kosong, alias bumi itu berongga atau berlubang di dalamnya. Bagi sebagian orang mungkin teori tadi kedengarannya agak lumayan aneh, tapi teori kalau bumi kita berlubang di tengahnya itu didukung oleh beberapa ilmuwan dan juga banyak kisah-kisah legenda di masa lalu yang menceritakan adanya peradaban yang hidup tersembunyi di dalam tanah. Makanya di video kali ini kita bakalan bahas semua hal yang berhubungan dengan Hollow Earth. Mulai dari teori, kisah-kisah orang yang katanya pernah masuk, sampai legenda-legenda kota bawah tanah di masa lalu. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat waktu kita masih SD atau SMP dulu tuh kita pernah diajarin kalau bumi ini bentuknya kayak bola padat yang terdiri dari berbagai macam lapisan. Tiap lapisan itu punya ketebalan yang beda-beda. Seenggaknya itu yang kita tahu kan ya soal bentuk bumi yang kita tinggalin sekarang. Sebagian orang kemudian nggak terlalu yakin kalau bumi kita ini tuh bentuknya kayak bola padat. Mereka berpendapat kalau bagian dalam bumi kita ini tuh sebenarnya nggak padat, tapi punya sebuah ruang kosong, alias yang tadi aku bilang berongga, berlubang. Dan inilah yang kemudian disebut dengan teori Hollow Earth. Teori ini pertama kali dipopulerkan atau diperkenalkan sama seorang astronom dan ahli matematika asal Inggris yang bernama Sir Edmund Halley di tahun 1700-an. Dia ini terkenal banget karena berhasil menghitung orbit komet Halley yang dinamakan sesuai namanya, yang muncul tiap 76 tahun sekali.
Nah, si Sir Edmund ini berpendapat kalau sebenarnya bumi itu nggak bulat padat, kayak yang dibayangin kebanyakan orang. Menurut dia tuh di bawah kerak bumi yang tebalnya sekitar 500 feet atau 150 meter, terdapat ruangan kosong. Dan di dalam ruangan kosong itu ada lagi 2 lapisan kerak yang mengelilingi inti logam bumi yang padat. Dan ini nggak secara khusus membahas soal bumi. Dia juga percaya kalau semua benda-benda di langit itu juga punya ruang kosong di dalamnya. Sir Edmund ini bukanlah satu-satunya ilmuwan yang punya pendapat kayak gitu. Leonhard Euler, seorang ahli matematika asal Swiss di tahun 1700-an, itu juga punya pendapat yang mirip. Menurut si Leonhard, secara matematis bumi itu seharusnya punya ruangan kosong di dalamnya. Dan gak cuman itu, Leonhard itu juga punya keyakinan kalau di dalam bumi ada sebuah objek yang mirip sama matahari, yang fungsinya itu sama dengan matahari yang ada di permukaan. Pendapat kedua ilmuwan ini kemudian dijadiin sebagai landasan buat orang-orang yang percaya kalau bumi mungkin aja bentuknya emang berlubang. Dan bagi sebagian orang, percaya aja nggak cukup. Mereka pengen buktiin kalau bumi tuh beneran emang berlubang. Makanya setelah konsep tentang bumi berlubang ini populer, itu banyak orang yang mencoba mencari pintu masuk ke bagian dalam bumi. Nah, salah satu yang paling populer adalah John Cliff Symes Jr. John seorang pahlawan sekaligus veteran perang Amerika, juga percaya dengan teori Hollow Earth. Jadi waktu itu John pengen buktiin kalau bumi ini tuh beneran berlubang dengan cara melakukan ekspedisi ke kutub yang dia percaya sebagai satu-satunya jalan masuk ke bumi bagian dalam. Perjalanan ke kutub tentu aja butuh biaya yang sangat besar, makanya John keliling Amerika, nyari sponsor buat ekspedisinya itu. Beberapa orang sempat tertarik dan bahkan idenya tuh disampaikan ke Kongres Amerika. Tapi sayangnya ide John ditolak dan dia pun meninggal sebelum sempat melakukan ekspedisi tersebut. Sepeninggal John, ide tentang ekspedisi ke kutub kemudian dilanjutin sama salah satu pengikutnya yang bernama Jeremiah Reynolds. Berbeda dengan John, Jeremiah waktu itu berhasil ngumpulin sponsor buat mendanai ekspedisinya nih ke Antartika, Kutub Selatan. Ekspedisi ini kemudian dikenal dengan nama US Exploring Expedition yang dilakuin di tahun 1838 sampai 1842. Waktu itu mereka berhasil sampai ke wilayah Cape Disappointment, semenanjung Antartika, sebelum akhirnya mereka terpaksa nggak ngelanjutin ekspedisi itu dengan alasan yang nggak diketahui. Selain kisah tadi, ada lagi kisah yang konon diambil dari kesaksian orang yang pernah masuk ke bumi bagian dalam, yaitu Inner Earth. Kisahnya ditulis dalam buku The Smoky God karya Willis George Emerson yang terbit tahun 1908. Ceritanya kayak gini. Tanggal 3 April 1829, seorang nelayan Norwegia yang namanya Jens Jansen dan anaknya yang bernama Olaf, 19 tahun, lagi pergi nyari gading anjing laut di Pulau Franz Josef yang udah masuk wilayah Kutub Utara. Di tengah perjalanan, mereka mendapati sebuah anomali. Mereka tiba-tiba ngelihat ada tempat yang suhu di sekitarnya itu anget dan ditumbuhi banyak tanaman hijau. Padahal ini di wilayah Kutub Utara loh ya, yang seharusnya dingin dan cuma dipenuhi glacier dan juga es. Mereka kemudian gak ambil pusing dan milih ngelanjutin perjalanan. Gak lama setelah itu, tiba-tiba badai muncul dan bikin perahu mereka terseret lebih dalam ke arah utara, dekat kutub. Di area itu mereka cuma ngelihat banyak gunung es dan menjumpai banyak badai salju. Mereka pun terdampar di lautan Arktik selama berhari-hari sampai persediaan makanan mereka menipis. Mereka juga nggak bisa keluar dari wilayah itu soalnya kompas mereka rusak. Singkat cerita, setelah berhari-hari bertahan hidup di lautan, tiba-tiba mereka ngelihat daratan yang ditumbuhi banyak tanaman tropis. Mereka kemudian mutusin buat menepi ke daratan itu. Setelah sampai di daratan, ayah dan anak ini kemudian mencari sumber makanan dan lain-lain. Untungnya di daratan itu banyak sumber makanan dan mereka memutuskan buat tinggal di situ beberapa hari. Beberapa hari kemudian mereka berpapasan dengan sebuah kapal besar yang membawa manusia berukuran besar, atau kita sebut aja sebagai raksasa. Tingginya itu sekitar 2-3 meter. Selain itu, raksasa ini ngajarin Jens dan Olaf tentang bahasa mereka.
Raksasa ini berkomunikasi dengan cara yang unik, yaitu dengan memanfaatkan arus udara yang mirip dengan cara kerja listrik. Setelah tahu cara komunikasi dengan raksasa, Jens dan Olaf dikasih tahu banyak hal, mulai dari umur sang raksasa yang bisa mencapai 600-900 tahun. Juga mereka ternyata menyembah matahari. Matahari yang dimaksud di sini bukan matahari yang ada di permukaan bumi, tapi matahari yang ada di dalam bumi. Jens dan Olaf juga ngelihat banyak emas di sana dan pohon-pohon besar yang tingginya itu bisa mencapai 1000 meter. Di bumi bagian dalam juga terdapat banyak hewan, ternak, gajah, dan jenis tanamannya juga macam-macam. Kalau kalian familiar dengan konsep Garden of Eden atau Taman Firdaus, agak mirip sama itu, Taman Eden. Sebenarnya beberapa pendapat yang berhubungan sama Hollow Earth juga bilang kalau Garden of Eden itu sebenarnya terletak di dalam bumi. Dan umat manusia sebenarnya berasal dari dalam bumi. Tapi balik lagi ya, ini cuma sekedar teori. Mending kalian ikutin aja apa yang agama kalian ajarin. Setelah sekitar 2 bulan Jens dan Olaf tinggal di bagian dalam bumi, mereka kemudian mutusin buat balik ke permukaan. Tapi masalahnya pintu masuk yang ada di kutub utara ternyata udah terhalang sama dinding es. Akhirnya mereka dikasih tahu kalau ada jalan keluar lain, yaitu lewat lubang di Antartika kutub selatan. Singkat cerita lagi, mereka akhirnya bisa keluar, terus terombang-ambing di Samudra Antartika. Sayangnya pas mereka keluar, mereka dapat musibah. Kapal yang mereka tumpangi tertabrak 2 gunung es yang sangat besar, yang mengakibatkan sang ayah, Jens Jansen, meninggal di tempat. Kapal itu hancur. Semua bukti dan catatan tentang bagian dalam bumi tadi jatuh ke dalam laut. Olaf yang kemudian berpegangan di salah satu papan perahu akhirnya bisa selamat setelah kapal Arlington yang berasal dari Skotlandia kebetulan lewat dan mengevakuasi Olaf. Kru kapal Arlington kemudian nanya nih kenapa dia bisa terdampar di situ. Terus si Olaf nyeritain kisahnya dari awal, juga soal perjalanannya yang masuk ke dalam bumi. Tentu aja nggak ada satupun orang yang percaya sama dia, bahkan keluarganya juga nggak percaya sama kisahnya. Akhirnya Olaf dimasukin ke rumah sakit jiwa. Setelah 28 tahun berlalu, Olaf keluar dari RSJ dan milih buat migrasi ke Amerika. Di sana dia ketemu sama George Emerson yang kemudian nulis kisah yang kalian dengar tadi. Kalau kita lihat dari ceritanya Olaf, disebutin kalau penghuni bumi bagian dalam tuh manusia raksasa berumur ratusan tahun. Dari situ juga kita bisa tahu ya kalau kondisi di bumi bagian dalam dipenuhi tanaman-tanaman tropis dan berbagai macam hewan. Kalau di buku Flying Saucers from the Earth's Interior yang ditulis Walter Siegmeister tahun 1960-an dijelasin kalau bumi bagian dalam itu keadaannya hampir sama dunia yang kita tinggalin sekarang. Bedanya cuma terletak di pergerakan matahari, yang katanya matahari di bagian bumi dalam itu nggak pernah terbenam. Info ini didapatkan oleh si penulis berdasarkan keterangan dari makhluk yang tinggal di bumi bagian dalam. Di buku itu juga diceritain soal penduduk bumi bagian dalam, postur tubuhnya tinggi, hewan-hewan lebih gede ukurannya daripada hewan yang ada di permukaan bumi. Di buku itu juga diceritain kalau di bumi bagian dalam ada banyak kota-kota. Penduduknya itu ternyata sering ngelakuin perjalanan ke dunia luar lewat lubang yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Cara mereka keluar ke permukaan dengan pakai pesawat yang bentuknya mirip kayak piring terbang. Dan ini juga ada hubungannya dengan penampakan UFO yang menurut beberapa sumber biasanya menghilang atau muncul di sekitar wilayah kutub. Beberapa buku dan artikel juga nyeritain kalau UFO atau alien itu sebenarnya nggak berasal dari luar bumi, tapi mereka adalah makhluk yang tinggal di bumi bagian dalam. Mereka keluar lewat lubang yang ada di wilayah kutub. Dan inilah yang kemudian bikin beberapa negara Amerika dan Rusia ngelakuin perjanjian dan menjaga ketat wilayah kutub, khususnya Antartika, dari orang-orang biasa atau negara lain. By the way, ini cuma teori konspirasi ya. Nah, bicara soal Antartika, satu nama yang sering muncul kalau kita ngebahas adalah Richard Byrd, seorang penjelajah sekaligus Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat. Beliau ini udah beberapa kali melakukan ekspedisi ke wilayah Antartika, Kutub Selatan dari tahun 1928 sampai 1950-an. Jadi bisa dibilang kalau Laksamana Richard ini udah pengalaman banget lah ya soal wilayah Antartika. Nah, yang bikin orang penasaran tuh bukan soal ekspedisinya, tapi pernyataan-pernyataan Richard setelah dia mengunjungi wilayah Antartika. Richard beberapa kali mengeluarkan pernyataan di media tentang perjalanannya. Salah satunya dia bilang kalau wilayah di balik atau setelah Antartika adalah wilayah yang menyimpan misteri yang sangat besar. Dan Richard bilang kalau dia tuh pengen banget pergi ke wilayah di balik Antartika.
Pernyataannya tadi tentu aja bikin orang penasaran, ada apa sih di balik Antartika? Apakah di sana ada sebuah dunia yang selama ini nggak kita tahu? Di tanggal 28 November 1955, Richard Beer juga ngeluarin pernyataan bahwa ekspedisinya ke Antartika di tahun itu adalah salah satu ekspedisi paling penting dalam sejarah manusia. Sebelum kematiannya di tahun 1957, dia sempat ngeluarin pernyataan yang bilang kalau sampai saat itu dia nganggap Antartika adalah benua yang sangat indah dan punya banyak misteri yang tak akan pernah habis dipecahkan. Pernyataannya ini ambigu banget. Beberapa orang berpendapat kalau pernyataan ini aneh. Soalnya kalau Richard Beard berkali-kali melakukan ekspedisi ke Antartika, seharusnya wilayah itu nggak lagi jadi misteri. Kecuali ada hal-hal yang dia lihat tapi dia nggak berani kasih tauin hal itu ke publik. Dan inilah yang membuat banyak penganut konspirasi menjadikan pernyataan itu sebagai bukti kalau di balik wilayah Antartika tuh ada sesuatu. Selain Richard, ada juga kisah Karl Unger dari Jerman. Waktu itu ikut dalam misi U-Boat ke Kutub Selatan di tahun 1943. U-Boat istilah untuk kapal selam yang dipakai sama Jerman pada saat Perang Dunia I dan II. Saat itu kapal selam yang ditumpangi Karl Unger berhasil masuk ke bagian dalam bumi lewat jalur khusus yang ada di bawah permukaan laut. Di sana mereka nemuin daratan yang dikenal dengan nama Pulau Pelangi, Rainbow Island, di mana saat itu mereka ngelihat adanya peradaban yang sangat maju. Dan sebenarnya masih banyak lagi kisah orang-orang yang katanya berhasil masuk ke dalam bagian dalam bumi gitu. Selain ekspedisi dan cerita-cerita orang yang ngaku pernah masuk ke wilayah bumi bagian dalam, sebenarnya konsep tentang adanya dunia di bawah tanah tuh udah ada sejak zaman dulu. Ada banyak banget legenda-legenda yang nyeritain tentang kota misterius yang tersembunyi di bawah tanah. Dan di sini kita bakalan bahas beberapa peradaban tersembunyi di bawah tanah yang mungkin aja ada kaitannya dengan teori Hollow Earth tadi. Salah satu kisah yang terkenal soal peradaban di bawah tanah itu kisah tentang peradaban kota misterius yang bernama Agartha. Menurut legenda, Agartha ini nama sebuah kerajaan besar, letaknya tersembunyi di bawah tanah. Awalnya legenda tentang kota bawah tanah Agartha cuma eksis di sekitar wilayah Tibet, Tiongkok, India, Mongolia. Terus legenda ini populer di dunia setelah orang-orang Eropa ngelakuin perjalanan ke wilayah Asia dan menceritakan ulang kisah Agartha dalam bahasa Inggris. Salah satu orang Eropa yang pernah ke Asia dan mendengar legenda ini secara langsung adalah Ferdynand Ossendowski, seorang ilmuwan asal Polandia yang pada tahun 1900-an pernah ngelakuin perjalanan ke wilayah Rusia, Tiongkok, Mongolia, dan Serbia. Di perjalanannya itu dia ketemu sama orang-orang yang nyeritain kisah tentang sebuah kerajaan bawah tanah yang bernama Agartha atau Agarthi. Kisah ini kemudian dia tulis di bukunya yang berjudul Beasts, Men, and Gods yang terbit tahun 1922. Jadi di bukunya itu, Ferdinand nulis tentang kisah kerajaan Agartha yang dipimpin sama seorang raja yang sangat kuat. Kuat di sini bukan cuma fisik, tapi juga kekuatan magis dan pengetahuan. Saking kuatnya, kekuatan raja ini bukan cuma terbatas di Agartha aja, tapi kekuatannya tuh bisa mempengaruhi kita-kita yang tinggal di permukaan bumi. Jalan masuk ke Agartha itu tersebar di gua-gua bawah tanah yang ada di seluruh permukaan bumi. Awalnya Agartha terbentuk ketika seseorang yang disebut sebagai orang suci masuk ke dalam bumi bersama dengan ratusan pengikutnya, kemudian gak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, orang suci ini kemudian bangun sebuah kota di bawah tanah yang dikenal dengan sebutan Agartha atau Agarthi. Orang-orang yang tinggal di Agartha katanya punya banyak pengetahuan yang sangat maju kalau dibandingin kita-kita nih yang tinggal di permukaan. Di Agartha, kehidupan sosialnya tuh nggak mengenal adanya kejahatan. Semua penduduknya hidup dengan damai di bawah kepemimpinan seorang raja. Meskipun mereka hidup dengan damai, tapi mereka juga punya angkatan bersenjata. Buat apa? Buat jaga-jaga kalau ada kekuatan dari permukaan bumi yang nyoba masuk ke dalam Agartha. Walaupun pada akhirnya kekuatan seluruh manusia di bumi nggak bakalan bisa ngalahin Raja Agartha. Selain itu, banyak hewan-hewan yang aneh, tumbuhan yang besar yang tersebar di Agartha. Pokoknya kerajaan Agartha tuh dikenal sebagai peradaban yang maju di bawah tanah, yang penduduknya berumur panjang dan punya banyak pengetahuan. Pintu masuk Agartha tersebar di seluruh dunia, yang bisa kalian lihat di gambar ini. Tapi yang paling populer itu berada di sekitar wilayah perbatasan Tibet dan Nepal. Selain Agartha, ada juga legenda tanah Siwangmu di Tiongkok. Siwangmu adalah sebuah daerah yang konon katanya dihuni sama manusia-manusia bijaksana, hampir setara dengan dewa. Sebenarnya Siwangmu dan Agartha nih mirip-mirip. Bedanya kalau di Agartha dipimpin seorang raja, di Siwangmu dipimpin seorang ratu.
Lokasi si Wangmu katanya terletak di pegunungan Kunlun yang melintasi negara Tajikistan, Tiongkok, India. Yang menurut cerita mitologi, wilayah itu menjadi tempat tinggal dewa dan dewi. Di zaman dulu, Kaisar Tiongkok biasanya ngelakuin perjalanan ke pegunungan Kunlun buat dapetin berkat dan kekuatan dalam memimpin kerajaan. Selain itu ada juga legenda tentang Shambhala. Shambhala kalau dalam bahasa Sanskerta artinya tempat yang tenang atau tempat yang damai. Sebenarnya Shambhala ini dikenal dengan berbagai nama nih. Orang Hindu di masa lalu mengenalnya dengan sebutan Aryawarta. Orang Tiongkok mengenalnya dengan sebutan Sitian atau Siwangmu. Orang Rusia mengenalnya dengan sebutan Belavoide. Dan kebanyakan orang di Asia mengenalnya dengan sebutan Shambhala atau Shangri-La. Bahkan beberapa sumber nyebutin kalau sebenarnya legenda kerajaan bawah tanah Agartha yang tadi diceritain itu berasal dari legenda Shambhala. Shambhala sendiri dimention dalam beberapa teks-teks suci kuno. Salah satunya dalam teks Wisnu Purana dalam kepercayaan Hindu yang bilang kalau Shambhala ini tempat kelahiran tokoh Kalki yang merupakan inkarnasi ke-10 dari Dewa Wisnu. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Selain di Wisnu Purana, Shambhala juga dimention dalam Kala Cakra, teks pengajaran kepercayaan Buddha Tibet. Bedanya dengan legenda-legenda yang tadi, menurut Dalai Lama ke-14, Shambhala ini sebuah tempat yang gak bisa ditemuin secara fisik. Shambhala dikenal sebagai tempat yang sangat suci, dan cuma orang-orang yang punya amal perbuatan baik dan karma yang baik yang bisa pergi ke tempat ini. Tapi kalau menurut beberapa cerita legenda, pintu masuk ke Shambhala tuh bisa kalian temuin di kuil-kuil biara tersembunyi yang adanya di pegunungan Himalaya. Dan balik lagi, nggak semua orang bisa masuk ke sana. Soalnya pintu itu dijaga sama pelindung. Sebenarnya masih banyak lagi sih pembahasan tentang legenda-legenda kota tersembunyi di bawah tanah dalam berbagai kebudayaan di dunia. Yang mungkin bakal lebih bagus kalau kita bahas secara khusus. So, kesimpulannya adalah teori Hollow Earth, teori yang sangat menarik. Walaupun udah banyak yang nyoba buktiin kebenaran teori ini, tapi sampai sekarang masih nggak ada cukup bukti buat mendukung teori ini. Dan mungkin aja teori Hollow Earth itu terinspirasi dari banyaknya legenda-legenda kota bawah tanah dalam berbagai kebudayaan di masa lalu. Kalau menurut kalian, gimana? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu Hollow Earth. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komen. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Di tahun 1997, ada seorang personal trainer bernama Dallas Thompson yang saat itu lagi nyetir mobilnya di Jalan Raya 50. Ulang kali ya. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat waktu kita nggak enak banget. Teori ini pertama kali dipopulerkan salah satu orang Eropa yang pernah ke Asia dan mendengar